Iya. Baik, saya akan mulai. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, semangat sekali Bu Dan hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat semuanya, Ibu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu ya, karena musim sekarang ini lagi musim ya, di tengah pandemi ini kita gampang terserang. Jadi kamu dan semua juga harus jaga diri supaya baik. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita mulai dengan doa. Nah, Ibu minta dulu si Julia, boleh untuk memimpin doa Julia? Baik Bu, untuk memulai proses pembelajaran kita, sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik Julia, terima kasih. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau absensi dulu ini ya. Baik, dia ada dia. Hadir, Bu. Oke, Dina. Hadir, Bu. Adina. Hadir, Bu. Donald. Siap Bu, ada. Iya, Donald kenapa kok Ibu perhatikan kok agak-agak ngantuk pagi ini Donald? Begadang ya tadi malam? Iya ini Bu, ya. Sudah beberapa hari ini nggak kurang tidur ya. Perlu vitamin Bu. Iya, jangan sampai ya sering-sering begadang, nanti kita sakit ya. Oke, baik. Baiklah Ibu, lihat semua sudah ada anak-anak di kelas ini, kita bisa mulai pembelajaran. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang fungsi darah. Nah, baik, Ibu mau tahu dulu, masih ingat nggak ini? Ya, satu. Oke, enggak Mbak Sri? Untuk identifikasi warga sekolah yang menghambat. Ini pelajaran minggu lalu tentang darah. Iya, oke baik Donald. Saya Bu. Ya. Oke, baik. Kemarin kita membahas fungsi darah. Fungsi darah itu sebagai transportasi Bu, yaitu dia fungsinya mengangkut zat-zat makanan, hormon, enzim, oksigen dan zat yang lainnya untuk diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian membawa kembali sisa-sisa metabolisme yang itu Bu. Itu jawaban saya Bu. Donald masih mengingat pelajaran kita minggu. Baik, siapa lagi yang bisa menambahi? Ada? Saya Ibu Rufiah mau menambahkan Ibu. Sebagai penjaga suhu tubuh Ibu, misalnya metabolisme dalam tubuh yang menghasilkan energi panas dan darah yang membawa energi panas ke seluruh tubuh Ibu. Satu untuk murid satu gitu. Iya, bagus. Soalnya, oh iya. Ketika siswa itu, misalnya dia juga, kenapa tuh kok ada ikut misalnya seperti itu. Nih, coba saya juga Mbak Sri. Itu kan warga sekolah yang mengangkat beberapa guru, beberapa siswa. Ya. Kemudian bentuk hambatannya tidak mendukung program dengan menurunkan semangat rekan-rekan. Ini dialami oleh guru dan siswa semuanya. Artinya maksudnya beberapa guru itu mempengaruhi guru yang lain, terus siswa juga mempengaruhi teman yang lain. Kasusnya sama? Kalau yang di modul 3.3 kemarin ya Bu, yang aksi kemarin, dia Bu tempat saya memang terhambat. Ya, pertama itu karena memang beliaunya itu pengaruh, kemudian
Ya, baik, kita lanjut ya, Nak. Nah, kenapa Ibu tanyakan materi minggu lalu? Ternyata materi minggu lalu itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi materi yang lalu ada berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa itu? Nah, minggu ini kita akan membahas tentang komponen atau struktur sel darah. Dan juga kita nanti akan membahas bagaimana mekanisme dari pembekuan darah. Maka tujuan pembelajaran pada hari ini nanti bisa didengar, Nak, suara Ibu, Nak? Terdengar jelas? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Nah, jadi setelah belajar ini nanti kita harapkan bersama-sama kalian mampu yang pertama itu menganalisis struktur dan fungsi daripada sel darah. Kemudian yang kedua, kalian juga nanti harus mampu menganalisis proses pembekuan darah. Kemarin Ibu sudah membagikan bahan ajar mengenai struktur dan fungsi daripada sel darah beserta membagikan LKPD untuk kalian, dan Ibu sudah instruksikan kalian untuk studi literasi. Nah, Ibu mau tanya dulu, udah dibaca belum ini di rumah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Oke, baik. Sebelum mulai Ibu share dulu ya. Ini ya. Ini bukan sesuatu permasalahan yang besar, yang urgent yang ditangani, karena menurut penjaringan ini kan langsung otomatis terpengaruh dengan yang aktif tuh. Atau gimana? Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Mari kita amati bersama-sama gambar beserta contoh kasus yang sudah Ibu tampilkan. Kita baca 1 menit ya. Bukan mendukung Baik anak-anak, dari gambar dan soal cerita di atas, Ibu ingin tahu siapa yang bisa menjelaskan peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Oke, silakan Julia. Itu adalah gambar kaki Budi yang terluka akibat jatuh dari sepeda, Bu. Kemudian lututnya mengeluarkan darah, namun sampai di sekolah darahnya sudah berhenti mengalir. Iya, bagus sekali. Nah, Ibu tanya dulu, kalian pernah nggak terjatuh juga? Pernah, Bu. Iya. Pernah ya? Iya, mungkin sampai berdarah. Nah, ternyata darah itu tidak sampai beberapa lama itu akan mengering dengan sendirinya ya, atau darah tersebut berhenti mengalir. Baik, pertanyaan selanjutnya kira-kira apa saja komponen darah yang keluar dari luka tersebut dan kenapa darahnya bisa berhenti mengalir? Oke, siapa yang berperan di sana? Nah, seperti itu ya. Oke, ada yang bisa jawab? Iya, Bu. Iya, silakan Poppy. Saya pernah baca, Bu, di dalam darah itu ada plasma darah dan juga ada sel darah, Bu. Darahnya Budi itu bisa berhenti mengalir karena di dalam darah itu ada trombosit, Bu, atau keping-keping darah, sehingga darahnya berhenti mengalir. Iya, bagus sekali ya. Ternyata Poppy ini rajin sekali nih membaca ini ya. Bahwa kenapa rupanya darah itu bisa berhenti mengalir, katanya ada peran trombosit di situ. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kita tentang materi ini, maka kita harus lanjut pembahasannya dalam diskusi dari LKPD yang sudah Ibu berikan kemarin. Oke, nah sekarang Ibu beri waktu untuk kalian membagi kelompok secara mandiri. Silahkan. Iya, baik. Sudah ada ini nama-nama kelompoknya yang sudah kalian berikan ya. Kelompok 1 Rufiah, Early, Donald. Kelompok 2 Poppy, Menawaroh, Julia. Kelompok 3 Siti, Intan, Dia. Dan kelompok 4 ada Sih dan Dina.
Nah, Ibu berikan dulu instruksinya bagaimana kalian bekerja ya. Nah, nanti masing-masing dari kalian harus mengerjakan LKPD secara mandiri di dalam Google Meet tersendiri. Jadi nanti setelah ini kalian buat Google Meet sendiri. Nanti Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Kemudian tentukan juga nanti dalam tiap kelompok ada yang merekam hasil diskusi kalian. Ini sebagai bahan penilaian nantinya bagi Ibu ya. Nah, kemudian setelah selesai 10 menit kita kembali ke dalam room ini untuk melanjutkan presentasi. Jadi nanti setiap kelompok presentasi selama 10 menit. Dan kelompok yang lain boleh memberikan atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Baik, apakah sudah jelas anak-anak atas instruksi Ibu? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Iya. Baik, terlupa Ibu untuk penilaian ya seperti biasa dalam pembelajaran kita kali ini nanti nilai pengetahuan, nanti Ibu akan nilai dari hasil kalian mengerjakan LKPD. Kemudian nanti juga Ibu akan kasihkan tes formatif ya yang sudah Ibu bagi di Google Classroom. Silahkan nanti dikerjakan di luar jam pembelajaran kita. Kemudian untuk penilaian psikomotorik nanti kalian akan Ibu nilai dari hasil diskusi dan presentasi. Nah, kemudian untuk penilaian sikap nanti kalian juga bisa lihat di Google Classroom. Ibu sudah memberikan penilaian untuk penilaian diri. Itu untuk penilaian sikap. Jadi nanti wajib dikerjakan setelah pembelajaran kita ya anak-anak. Oke, baiklah kalau begitu Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian bekerja kelompok dalam kelompok mandiri. Silahkan. Ya, baik anak-anak. Sudah selesai ya kerja kelompoknya ya? Sudah selesai Bu. Oke. Setiap kelompok sudah merekam masing-masing hasil diskusinya. Sudah Bu. Oke, baik. Oke, baik ya. Kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran kita langsung ke presentasi ya. Jadi untuk presentasi Ibu mau tahu dulu ini siapa kira-kira kelompok berapa yang mau maju duluan? Silakan. Itu kan caranya. Jangan tanya saya, tanya Mas Denis. Oke. Early. Ya Bu, saya mau presentasi izin share screen ya Bu. Oke, boleh. Tidak mendukung itu loh yang menghambat itu dilibatkan dengan apa? Ibu presentasinya masih terbuka Ibu. Mohon Sorry ya. Oke, sudah. Dalam program Ya, kita tunggu dulu ya anak-anak. coba dipasang. Pelibatannya itu berarti misalnya saja. Baiklah teman-teman dan Bu Rini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu keping darah atau trombosit. Ciri-ciri dari keping darah, yang pertama adalah bentuknya tidak teratur, kemudian tidak memiliki inti sel, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, mudah pecah dan tidak berwarna. Umur dari trombosit ini 10 sampai 12 hari, kemudian jumlah trombosit itu kurang lebih 200.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Kemudian fungsi dari trombosit adalah berfungsi dalam proses pembekuan darah. Demikian Bu, presentasi dari kelompok 1. Iya, bagus sekali ya hasil analisis daripada ciri-ciri keping darah atau trombosit tadi. Oke, baik. Dari pemaparan kelompok 1 ini, siapa yang mau menanggapi? Dipersilahkan kelompok lain. Ini kan PJJ, harusnya itu menguasai IT, harus ada? Tapi mereka kurang bersemangat. Nah, strategi untuk ya, silakan, Rufia. Saya mau bertanya Ibu, kenapa sel darah tidak memiliki inti sel Ibu? Itu yang kedua.
yang menghambat. Oke, baik. Ya, Bentuk hambatannya ini tadi masih trombosit ya. belajar. Yang dipaparkan early tadi masih trombosit. Tapi nggak apa-apa. Rupiah nanya tentang sel darah merah ya. Nah, kenapa katanya sel darah merah itu tidak memiliki inti sel, kan begitu? Ya, ada yang bisa menjawab? Untuk tidak bersemangat kan itu. Saya Bu, Ya, coba mau silakan. jawab Halo. Bu. Bagaimana? Ya, oke. Boleh. Jadi menurut saya sel darah merah itu awal perkembangannya punya inti sel Bu dan hemoglobin. Namun ketika sel darah merah mulai dewasa, maka bobot hemoglobinnya bertambah karena fungsinya yang sangat penting mengikat oksigen. Sehingga inti sel akan keluar dari sel selanjutnya dan ditelan oleh makrofag. Begitu Bu menurut saya. Iya, baik, bagus ya jawaban Munawaro ya. Tapi jawaban ini kita simpan dulu ketika nanti presentasi kelompok tentang leukosit ya. Presentasi tentang eritrosit. Baik, kita kembali kepada topik ya. Kita kembali kepada topik. Tadi kawanmu sudah presentasi tentang trombosit. Kira-kira apa yang terpikir tentang trombosit ini? Tidak dipungkiri. Siapa kira-kira yang ingin bertanya? Silahkan. Teman-teman sendiri Bapak Ibu anak-anak itu. Ya. Teman dekat itu juga sahabat bisa, lawan Ya, ada. bisa. Makanya minta maaf karena saya SMA. Wah, berarti anak ibu sudah pintar-pintar semua ini ya. Saya data di Oke, nah baik. Jadi tadi kelompoknya early sudah maju ya tentang trombosit. Jadi tadi kelompok early sudah menganalisis tentang ciri-ciri daripada trombosit ya, di mana katanya tadi bentuknya tidak teratur, kemudian tidak memiliki inti sel juga, kemudian berukuran lebih kecil dari eritrosit, mudah pecah, dan yang paling penting itu peran trombosit adalah pada proses pembekuan darah. Baik, kita lanjut untuk kelompok berikutnya. Silahkan presentasi tentang sel darah merah. Siapa yang mau mempresentasikan? BK kan ada rekam medisnya anak. Ada? Anak-anak yang bermasalah pasti ada di BK. Makanya pelibatannya itu kira-kira siapa saja? Iya, Poppy. Silahkan Poppy. Anak itu sendiri, ya kan? Bisa tidak? Anak itu sendiri berarti mengaktifkannya itu kalau Mas Helmi tadi mengaktifkannya dengan memotivasi. Silahkan Poppy. Poppy masih mute itu, Boy. Itu Bu. Motivasi lewat Ya, oke, Ya. boleh. kelompok belajarnya itu. Jadi motivasinya itu benar motivasi, tapi maksudnya jelas ya. Tadi misalnya motivasinya. Kalau kelompok belajarnya mungkin tidak semua punya kelompok belajar. Bahkan anak-anak malas kan mau belajar orang tuanya kemudian Bu, saya baca saja ya Bu. Oh iya, boleh. Saya baca Nampak saja, Bu. bermasalah laptopnya ya. Boleh Poppy, silakan. kan banyak. Jadi ibadah Baca dulu. jadi teman dekat, guru BK, Sel darah merah orang tua. itu bentuknya bulat pipih Bu. Maksudnya Bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Jika tidak memiliki inti sel, ukurannya 7 sampai 8 hanya ambil jawabannya nanti mikrometer. kalau ada Sifatnya elastis, warnanya merah, terus umurnya hanya 120 hari Bu atau 4 bulan. Jumlah itu 4 sampai 5 juta per milimeter kubik. Dan Ya, lanjut. fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dan zat-zat lainnya Bu. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali ya hasil analisis dari kelompoknya Poppy. Mereka telah memaparkan tentang ciri-ciri daripada sel darah merah. Baik, kita sambung pertanyaan dari Rupiah. Silakan Rupiah. Ya Ibu, saya mau bertanya Ibu, mengapa sel darah merah tidak memiliki inti sel Ibu? Iya. Kenapa darah merah katanya nggak memiliki inti sel ya? Oke, baik.
Ada yang mau menanggapi untuk kelompok Popi, silahkan. Ya, saya Ya, mencoba. Moro. Iya, jadi menurut saya kenapa sel darah merah itu tidak punya inti sel? Karena sebenarnya itu Bu, pada awal perkembangannya sel darah merah itu punya inti sel dan hemoglobin. Namun ketika sel darah merah itu mulai dewasa, bobot hemoglobin itu bertambah. Karena fungsinya yang penting untuk mengikat oksigen, sehingga inti selnya keluar dari sel dan selanjutnya ditelan oleh makrofag. Akhirnya endingnya tidak punya inti sel. Begitu Bu. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Munawaro. Betul sekali nak ya, bahwa memang inti sel itu ketika dia masa-masa awal perkembangan dia memiliki inti sel. Nah, di dalam sel darah merah itu selain ada inti sel juga ada unsur hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang berperan untuk mengikat oksigen maupun karbon dioksida ya. Nah, jadi ketika sudah dewasa maka hemoglobin ini mengalami perkembangan ukuran yang lebih sampai sekitar 98% daripada sel darah merah itu sendiri. Nah, ketika sudah dia besar, bobotnya berat ya, maka inti sel sendiri akan keluar dari sel. Nah, kita tahu bahwa hemoglobin ini juga berfungsi untuk mengikat oksigen ya. Nah, kalau kita menarik nafas, nah oksigen itu nanti akan diikat oleh hemoglobin. Begitu juga dengan hasil sisa metabolisme yang kita tahu bahwa CO2 itu juga diikat oleh hemoglobin untuk dibuang ke alat pernapasan seperti itu ya. Bagus sekali. Oke, baik, kita lanjut untuk presentasi selanjutnya yaitu tentang leukosit ya atau sel darah putih. Oke, kelompok mana yang akan maju? Ya, Dina, silahkan. Ya, izin share screen ya Bu. Konkretnya itu Boleh. tindakan tindakan Mas Helmi atau strateginya yang bisa terukur gitu loh, maksudnya Mbak ini itu yang konkret. Sudah terlihat ya? Silahkan, sudah terlihat ya. Oke. Sel darah putih atau leukosit memiliki ciri-ciri bentuk tidak tetap, memiliki inti ukuran 5-15 mikrometer, bersifat amuboid dan tidak berwarna. Umur sel darah putih sampai beberapa bulan. Jumlah normal 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah, dan fungsinya untuk melindungi tubuh dari benda asing, virus dan bakteri. Tapi malam Bapak itu Bu. mengingatkan. Iya, bagus Dina presentasinya. Iya. Oke, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Dina ya tentang sel darah putih atau leukosit. Adakah kelompok lain yang bisa menanggapi Jangan sudah melakukan atau memberi pertanyaan? Oke, Siti Mahmuda, silahkan. Enggak, dibantu Siti. dengan cara apa? Mengingatkan dengan cara memantau Mas. Ya toh, sebenarnya kan memantau kalau mau ini Bu. Ya, belum kedengaran Siti ya suaranya ya. Persiapan belajar murid. Nah, mempersiapkan. Atau yang lain bisa menyampaikan tanggapannya terkait daripada leukosit? Oke, Siti udah bisa. Oke, Siti. Iya. Siti udah masuk ya, sahabat Julia. Oke, lanjut Siti. Ya Bu. Ya. Sel darah putih itu kan fungsinya melindungi tubuh dari benda asing. Kalau misalnya kita terluka, itu bagaimana ya Bu? Sel darah putih itu bisa menuju tempat yang terluka tadi. Iya, bagus pertanyaannya ya. Jadi sel darah putih itu katanya fungsinya untuk melindungi tubuh. Nah, kan kita tahu awalnya memang sel darah putih tadi kan letaknya di sistem sirkulasi di pembuluh darah ya. Nah, bagaimana dia kepada tempat yang akan dia perangi ya virusnya, gitulah kira-kira ya. Baik, silakan kelompoknya Siti. Sorry tadi kelompok 4 tadi ya. Silakan kelompok 4 untuk menanggapi. Ya, silakan lanjut. Ya, boleh. Leukosit itu biasanya bertahan dalam sirkulasi darah hanya 1 hari, Bu.
itu Karena ada akan beberapa masuk ke guru. jaringan karena sifatnya Bentuk leukosit hambatannya itu itu karena yang sudah pertama dalam zona dia nyaman, jadi pedesis guru yaitu itu mampu merasa keluar menembus pori-pori resisten membran ya Bu kapiler terhadap menuju ke perubahan. ke Kemudian jaringan. keterbatasan kemampuan Kemudian guru juga bergerak sebenarnya karena ameboid yaitu mampu untuk bergerak seperti amoeba beberapa hal escape terkait dengan sehingga sel menjadi aktivitas lebih dan panjang sebagainya hingga memang mencapai 3 kali dengan panjang alasan sel awal dalam waktu macam-macam 1 seperti yang menit. Ibu sebutkan, ada yang Kemudian pensiun, ada yang bersifat sebagainya. kemotaksis yaitu Kemudian ada pelepasan yang zat kimia bersifat oleh jaringan yang rusak mengacukan itu menyebabkan ya leukosit semacam bergerak meremehkan kalau mendekati tadi tempat atau yang kemotaksis sama. positif dan Nah, untuk menjauhi beberapa atau guru ini kemotaksis dilibatkan negatif sumber strateginya zat. yaitu Jadi nanti mendekati atau melibatkan dalam menjauhi sumber zat itu. eh, Kemudian yang terakhir sebelum melibatkan fagositosis saya yaitu balik mampu dulu Bu. menelan Melakukan kolaborasi mikroorganisme, dengan rekan benda sejawat yang asing dan eritrosit bisa yang sudah tua memahami atau sudah atau rusak. Itu berkomunikasi jawaban dengan kelompok kami Bu. guru-guru yang Terima resisten kasih. tersebut. Jadi biasanya kan Ya, bagus sekali ya jawaban dari pihak Sin yang tadi ya. resisten itu kan Yang benar ya. Jadi ada yang bisa ngerateni gitu. Nah, leukosit itu kemudian sendiri baru dia melibatkannya hanya dalam sebentar proses. berada di pembuluh darah ya. Kemudian yang kedua, Kemudian dia ada biasanya yang hambatannya akan adalah keluar ya. keluarga Dia itu lebih siswa. banyak di jaringan-jaringan tubuh. Nah, disinilah Siswa itu kadang-kadang banyak merasa nyaman terjadi dengan kondisi yang ada, serangan jadi bibit mereka penyakit. sudah nyaman Kenapa? Karena leukosit tadi memiliki sifat-sifat dengan diapedesis, kondisi kemudian mampu bergerak secara amoeboid dia ya. mau Kemudian semaunya seperti kemotaksis apapun dan dalam fagositosis. pembelajaran dan Baik, sebagainya. apakah Aktivitas Siti sekolah sudah itu paham, Siti? dia untuk berubah itu Paham, kita Bu. nggak Jelas? Nah, selain juga Ya, ada rasa alhamdulillah. malas dan keuntungan. Oke, Kemudian yang kedua, untuk itu kelompok yang belum terakhir tumbuhnya yaitu tentang motivasi intrinsik dari mekanisme siswa dalam pembekuan darah belajar. ya. Nah, Siapa terkait yang dengan ketiga akan ini tampil? siswa juga kadang segan dan Ya, takut dia, silakan kalau dia. itu nanti dikaitkan dengan program yang Iya Bu, coaching saya tadi izin sehingga anak-anak share screen ada dulu. kendala itu ya sudah diam Boleh. saja gitu ya. Apalagi terkesan muncul stigma itu kalau di itu dari mungkin kakak-kakak kelasnya dan yang lainnya itu nanti belajar aja bisa lulus kok, nah gitu ya seperti itu. Nah, solusinya yaitu memberikan beberapa stimulus yang dapat membuka semangat siswa untuk belajar dan mereka untuk dapat berkomunikasi Sudah terlihat dengan ya Bu, baik Ya, dan juga menghargai untuk pembekuan darah, sesamanya. skema Nah, proses kemudian yang pembekuan ketiga darah yang warga sekolah yang pertama, menghambat adalah ketika beberapa kulit orang kita tua, terluka dan artinya darah keluar, beberapa maka orang tua kondisi itu kata dalam keping darah kondisi ini akan mereka mengeluarkan tidak tinggal trombokinase. dengan anak Kemudian sehingga mereka trombokinase dalam pengawasan bersama terhadap ion kalsium dan siswa-siswanya itu beta-beta akan kurang. mengaktifkan protrombin Terlebih-lebih menjadi ini juga trombin. terkait dengan nanti Kemudian adanya trombin ini program akan coaching mengaktifkan tadi bisphenol menjadi sehingga bifidrin. orang tua itu kadang Menggunakan pengawasannya benang-benang tidak bifidrin itu yang dapat tidak cermat. menyebabkan Nah, luka dari kita ini tertutup. strategi yang Demikian dilakukan Bu. adalah melibatkan Saya stop orang sharing tua, ya. kemudian juga nanti guru, Iya. wali kelas, dan juga siswa untuk tetap aktif ya bagus sekali ya paparan dalam dari kelompok komunikasi, yang saling terakhir mengajar, ya, saling tentang pembuluh apa namanya ya, Jadi di PT berkomunikasi yang apabila ada mereka kendala dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, sekarang saya langsung saja yang hijau ya Bu, nanti biar tanggapinya langsung. Ya, monggo. Ini. Bukan. kan kita bisa melihat ya bagaimana peran daripada trombosit tadi ya, dalam Bu. pembekuan darah. Jadi Baik. warga untuk identifikasi ada yang mau menanggapi? pertama Silahkan. guru, terutama ini guru-guru yang masih muda dan semangatnya hebat-hebat. Ya, ada yang mau menanggapi Tujuannya adalah tentang semua untuk terus mekanisme belajar dan pembekuan melakukan darah? sinergi dalam kolaborasi Saya itu Bu Dina. kebersamaan dan juga keinginan yang sama untuk Saya Bu maju. Dina. Nah, ini nanti strateginya dimasukkan Ya, dalam ya. pos-pos yang penting di dalam program. Silakan Dina. Ya Bu, terima Nah, kasih. kemudian yang kedua, Saya mau terkait bertanya kepala Bu. sekolah, itu nanti akan Saya pernah mengakomodasi membaca atau di literatur memfasilitasi bahwa program hemofili itu sekaligus adalah penyakit darah sukar membeku. mengkoordinasikan, Apakah ada kaitannya yang Bu nantinya hemofili akan dengan proses pembekuan darah dijalani ini Bu? oleh guru-guru Terima tersebut. kasih. Nah, kemudian yang ketiga dari komite sekolah itu adanya dukungan anggaran terkait dengan kegiatan pelaksanaan program dan juga memfasilitasi siswa. Silakan. Terus yang untuk terkait dengan strategi Ya, bagus pertanyaannya ya. Cerdas ini pertanyaan ini. Bagaimana proses hemofili pada tentang, mekanisme pembekuan darah? fasilitas siswa itu artinya nanti Ya, kalau untuk program Ya, coaching oke, klinik Intan, nanti silakan, bentuknya Intan. bisa mungkin
support kalau Iya, bentuknya Bu. masih daring itu kan bisa Hemofilia dengan merupakan gangguan aplikasi pada atau mungkin sistem dengan bentuk pembekuan yang darah. lain. Kondisi ini Nah, membuat untuk tubuh strategi kekurangan pelibatan baik protein dari yang kepala sekolah maupun dibutuhkan komite itu dalam nanti proses pembekuan darah, kepala yaitu sekolah bertanggung jawab trombokinase. penuh dalam penyusunan dalam Protein program ini yang lazim disusun disebut faktor dan pembekuan. pelaksanaannya hingga Dengan nanti begitu, evaluasinya ketika seseorang dan mengalami komite sekolah juga luka, melaksanakan connect. pendarahan bisa berlangsung lebih lama Nah, bila untuk dibandingkan karyawan dengan nanti kondisi tubuh dibutuhkan normal. juga karena di tempat Hemofili kami sendiri karyawan juga merupakan penyakit dilibatkan keturunan terutama yang dalam sebenarnya pengawasan dan cukup pendampingan langka. program Itu secara hasil intensif dan aktif. jawaban saya, Jadi Bu. mereka tidak didiamkan saja tatkala ini ada Iya, siswa baik yang sekali bermasalah, ya. atau guru yang memiliki Jadi kendala. itu ya anak-anak sekalian. Ini Jadi juga memang dilibatkan dalam ada hubungannya tentang Nah, penyakit yang terakhir hemofili adalah dengan terkait sistem dengan kerja program yang daripada pertama itu trombosit. untuk Jadi guru kenapa maupun ada sekolah orang pun yang terkait bisa dengan terkena penerapan hemofili? program Ternyata diferensiasi orang tadi tersebut seperti yang memang disampaikan di sedikit awal, sekali yaitu dalam memiliki mengembangkan enzim program dalam komunitas. trombokinase. Jadi Jadi kalau enzim tempat kami trombokinase gurunya kan inilah guru yang yang guru berfungsi itu ada untuk dua, itu nanti saling mengubah membantu di ya dalam protombin menjadi pengembangan trombin. keluar Nah, komunitas seperti di dalam trombin ini bentuk nanti akan mungkin mengubah seperti itu juga Bu. Terima fibrinogen kasih menjadi kalau fibrin. ada Nah, fibrin ini kekurangan mohon seperti maaf ini benang-benang tadinya halus ya, Bu. nanti berbentuk anyaman agar darah tadi berhenti mengalir atau membeku lah di tempat luka terjadi. Nah, jadi kalau trombokinasenya sedikit, Ya, monggo ditanggapi. nah otomatis akan menghambat proses pembekuan darah. Nah, ketika itu maka orang tersebut terkena lah hemofili ya. Oke, baik, sudah selesai ya 4 kelompok untuk presentasi. Kira-kira Dina yang bertanya tadi sudah jelas Dina? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, baiklah ya anak-anak, karena semua kelompok yang sudah mempresentasikan LKPD dengan sangat baik. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan sama-sama materi kita pada hari ini. Oke, Ibu mintakan anak-anak kesediaannya untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Silahkan siapa yang bisa bersedia. Oke, Munawaroh, silakan Munawaroh. Oh ya Bu, terima kasih. Yang bisa saya simpulkan Bu, yang adalah sel darah merah itu disebut juga eritrosit. Dan fungsinya untuk mengangkut oksigen dan zat lainnya. Itu eritrosit mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen dan CO2. Itu Bu, terima kasih Bu. Ya, bagus kesimpulan pertama ya, bahwa memang sel darah merah itu fungsinya sangat penting karena mengandung hemoglobin yang mengangkut oksigen dan CO2. Baik, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan dia. Mas Cika bisa menjelaskan. Kesimpulan dari Baik, saya, Bu. sel Untuk darah yang putih itu intrinsik disebut itu juga gini Bu, dengan jadi limfosit, anak-anak fungsinya tempat sebagai kami pertahanan itu tubuh atau beberapa menjaga anak tubuh ya kita itu dari memang infeksi benda asing. kemauan untuk belajar Iya, bagus sekali ya. Jadi leukosit ini disebut juga sel darah putih. Fungsinya untuk melindungi tubuh dari infeksi atau serangan bibit Jadi penyakit. istilahnya gini Bu, Ada lagi nak yang sekolah bisa itu memberikan kadang kesimpulan? cuma syarat apa ya istilahnya ya? Saya Bu. Yang penting Ya, hobi gitu lah. silakan. Sehingga mereka keinginan untuk Hobi. belajar itu masih Ya kurang, Bu, dan itu trombosit sebagian itu berperan pada proses pembekuan darah Bu, sehingga kadang beberapa tadi keluhan dari BK kan dan Budi itu lalu yang itu jatuh Bu, darahnya kan digeser, berhenti mengalir. kemudian ngaruh Itu yang ke berperan adalah anak-anak itu trombositnya kadang Bu. pada saat jam pelajaran di rumah masih tidur. Iya, bagus sekali ya. Jadi trombosit peranannya untuk pembekuan darah. Jadi bukan hanya si Budi saja nih, untuk kita juga. Kalau ketika kita jatuh, kita terluka, kita sudah tahu, loh kenapa nih darahnya yang tadinya keluar kok sudah berhenti mengalir. Nah, jadi kita tahu siapa yang berperan di situ. Oke, nak, bagus sekali ya kesimpulan yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian, dan ini untuk diri kita juga semua ya. Baiklah. Anak-anak sekalian, jadi untuk mengukur ketercapaian kita hari ini, nanti masing-masing dari kalian lakukanlah refleksi diri tentang materi hari ini. Jadi nanti refleksi dirinya, coba kalian tulis di buku catatan masing-masing. Nah, kemudian nanti maksudnya di sini di foto, nah boleh di foto atau nanti dibuat diunggah ya di Google Classroom pun boleh nanti ya. Nah, kemudian
Selain itu nanti kerjakan juga penilaian dirinya, jangan lupa nanti dikumpul ya. Oke, baik, Ibu sangat senang dan mengapresiasi sekali hasil kerja kalian, baik diskusi kelompok dan presentasi. Nah, tentunya ini nanti menjadikan penilaian sendiri bagi Ibu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Ibu kirimkan lagi materi dan bahan ajar EKBD di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa melakukan studi literasi. Baik, sebelum kita tutup ya pembelajaran kita hari ini, tetap ingat ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Agar apa? Agar kita tetap bisa terus belajar dengan semangat. Untuk menutup hari ini untuk menutup pelajaran hari ini, maka mari kita tutup dengan doa. Baik, Ibu mintakan coba Early untuk menutup dengan doa. Silahkan Early. Tertarik dan rasa Siap, ingin Bu. tahunya itu muncul. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran biologi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Poin pertama tentang Berdoa dipersilakan. Nah, untuk berkomunikasi ya itu memang anak perlu dilatih untuk Berdoa terbuka, selesai. sehingga nantinya program Iya, baik, terima kasih Early. Ya, terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin gambarannya, maaf kalau Terima kasih Bu Rini. Monggo silahkan Pak Ria. Oke, makasih. Bu Rini luar biasa hari ini.